Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang penggunaan dan fungsi pipet. Jadi kelompok 4 berisikan anggota. Yang pertama ada Bunga Maila Cahyaningtyas, yang kedua ada Nandita Lailatul Sabrina, dan yang ketiga ada Halis Aisyah Jamil. Pengertian pipet. Pipet adalah jenis pipet yang berupa pipa kecil terbuat dari plastik atau kaca dengan ujung bawahnya agak meruncing dengan ujung atasnya ditutupi karet. Berguna untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Saat melakukan percobaan reaksi kimia di laboratorium, bahan yang kita perlukan jumlahnya tidaklah terlalu besar sehingga tidak bisa diukur dengan alat ukur yang berskala. Untuk keperluan itu, maka digunakan pipet tetes. Pipet tetes ini hanya bisa digunakan untuk bahan yang bersifat cair. Jika ada bahan padatan yang harus diukur menggunakan pipet tetes, maka padatan tersebut harus terlebih dahulu dilarutkan. Fitriani Kahar 2022. Cara penggunaan pipet. Yang pertama ada pipet tetes. Cara yang pertama, pastikan Anda sudah menggunakan hand glove sebelum memulai. Cara yang kedua, pasangkan tip dengan karet di bagian atas. Cara yang ketiga, menekan bagian karet agar udaranya dapat keluar terlebih dahulu. Jika Anda menekannya ketika di dalam air, maka udara yang keluar mungkin dapat bereaksi dengan zat cair. Cara yang keempat, ketika mengambil larutan, tekan karet pada bagian atas. Lalu masukkan ujung pipet ke dalam larutan atau reagen yang akan diambil. Lepas karet penghisap dan pindahkan larutan tersebut ke wadah lain yang telah dipersiapkan. Yang kedua ada pipet volume. Cara yang pertama, pasangkan bola hisap ke ujung pipet volume. Yang kedua, lalu kempiskan bola hisap dengan menekan tombol A. Sebelum digunakan, bilas pipet volume menggunakan Aquades untuk memastikan bahwa pipet volume dalam keadaan bersih. Yang keempat, setelah dibilas, bersihkan ujung pipet volume dengan menggunakan tisu. Yang kelima, bilas pipet volume menggunakan larutan yang akan digunakan. Yang keenam, lalu keluarkan isi bilasan tersebut. Untuk yang ketujuh, hisap larutan sampai melebihi tanda batas. Tanda batas Tanda batasan larutan sesuai dengan garis batas pada pipet volume. Pastikan volume yang diukur sudah tepat sesuai tanda batas. Yang kedelapan, pindahkan zat cair ke gelas kimia. Posisi pipet volume harus tegak lurus dan posisi gelas kimia dimiringkan. Yang ketiga ada pipet ukur. Cara yang pertama, bersihkan pipet ukur dengan air sebelum digunakan. Yang kedua, tarik udara ke dalam pipet ukur sampai tanda yang ditentukan atau tempat sampai volume yang dibutuhkan. Cara yang ketiga, tuangkan cairan yang ingin diukur ke dalam pipet ukur. Pastikan cairan tidak sampai ke tanda atas, overflow. Yang keempat, letakkan ujung pipet ukur pada lokasi yang ditentukan, seperti dalam tabung reaksi atau labu ukur. Keluarkan udara dari pipet ukur dengan cara menekan tombol atau menyentuh ujung pipet ukur dengan jari. Bersihkan pipet ukur setelah digunakan. Yang ketujuh, jangan lupa untuk mengkalibrasikan alat sebelum digunakan untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pipet Westergreen. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan yang akan digunakan. Yang kedua, selanjutnya dengan menggunakan spuit, menghisap antikoagulan natrium sitrat 3,8% sebanyak 0,48 mili. Selanjutnya, menghisap darah vena dengan spuit sampai tanda 2. Yang keempat, lalu menghomogenkan antikoagulan dengan darah vena sampai homogen. Yang kelima, kemudian memindahkan komponen darah yang telah homogen ke dalam tabung reaksi. Yang keenam, gunakan karet hisap yang telah terpasang pada pipet Westergreen
darah dihisap ke dalam pipet Oestrogren secara perlahan sampai tanda garis 0 mm ada pipet. Yang ketujuh, lalu meletakkan pipet Oestrogren dengan tegak pada rak Oestrogren dengan membentuk sudut 90 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedelapan, setelah selesai memakai langkah selanjutnya adalah membaca kondisi laju endap darah LED dengan melihat endapan pada pipet Oestrogren. Yang kesembilan, mencatat nilai LED yang tertera pada pipet Oestrogren. Mikropipet. Yang pertama, mempersiapkan mikropipet. Pastikan mikropipet dalam kondisi bersih dan steril sebelum digunakan. Periksa juga pengaturan volume pada mikropipet apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, siapkan tip mikropipet. Pasang tip ujung mikropipet yang sesuai dengan volume yang akan diambil atau ditransfer. Pastikan tip terpasang dengan rapat agar eh, tidak terjadi kebocoran atau kontaminasi. Yang ketiga, menyiapkan cairan. Pastikan cairan yang akan diambil atau ditransfer berada dalam wadah yang tepat. Pastikan juga cairan telah diaduk atau dicampur secara merata jika diperlukan. Yang keempat, mengambil cairan. Tekan tombol pengambilan sampel mikropipet hingga posisi terendah dan masukkan ujung tip ke dalam cairan yang akan diambil. Perlahan lepaskan tombol pengambil sampel untuk memungkinkan cairan masuk ke dalam tip. Pastikan cairan yang diambil sesuai dengan volume yang diinginkan dengan memperhatikan skala yang tertera pada mikropipet. Yang kelima, transfer cairan. Tempatkan ujung tip mikropipet ke dalam wadah atau tempat tujuan transfer cairan. Tekan tombol pengeluar sampel dengan perlahan dan stabil untuk pengeluaran cairan ke tempat tujuan. Pastikan tidak ada tetesan cairan yang tersisa di ujung pipet setelah transfer selesai. Cara pemeliharaan pipet. Yang pertama, pipet dites. Pembersihan, pemeriksaan, penyimpanan. Selanjutnya eh, akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pipet volume. Cara pemeliharaan pipet volume yaitu dengan pembersihan pipet, pengeringan pipet, penyimpanan pipet, dan juga kalibrasi pipet. Next. Kemudian ada pipet ukur. Cara pemeliharaannya yaitu yang pertama, bersihkan pipet ukur secara berkala. Yang kedua, simpan pipet ukur dengan benar. Yang ketiga, jangan biarkan larutan mengering pada ujung pipet. Yang keempat, kalibrasi pipet ukur secara teratur. Dan yang terakhir, jangan gunakan pipet ukur dengan larutan yang tidak sesuai. Kemudian ada pipet Oestrogren. Pipet Oestrogren harus dibersihkan dengan merendam pipet Oestrogren menggunakan air suling agar darah yang berada pada pipet bisa keluar seluruhnya. Dan yang terakhir yaitu ada mikropipet. Cara pemeliharaan mikropipet yaitu yang pertama, mengontrol secara rutin kondisi pipet. Periksa bagian yang ada di alat tersebut untuk memastikan tidak adanya kerusakan seperti retak atau ada komponen yang hilang. Yang kedua, rutin membersihkan pipet dengan alkohol atau cairan khusus sebelum dan sesudah penggunaan. Yang ketiga, membersihkan bagian atau komponen pipet yang dapat disterilkan menggunakan autoclave atau penyinaran UV. Dan yang terakhir, yaitu jika terdapat kerusakan pada alat tersebut, segera periksakan kondisi pipet ke distributor atau agen penjualnya. Dan di sini ada beberapa latihan soal mengenai penggunaan dan fungsi pipet.
Jadi ini merupakan referensi dari data yang sudah kita dapatkan. Bisa dilanjut slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.